Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani, NIM 19060061, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik kelembagaan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kelemahan pendekatan ekonomi murni. Seperti halnya ilmu ekonomi murni, ilmu ekonomi kelembagaan atau institutional political economic juga berangkat dari falsafah dasar ekonomi, yaitu kelangkaan dan pilihan. Dalam analisis ekonomi murni, semua masalah ekonomi diselesaikan oleh pasar. Upaya untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi dan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi akan menimbulkan trade-off di antara berbagai alternatif yang ada. Ini berarti bahwa yang timbul kemudian tidak hanya kompetisi tetapi juga konflik. Sebab apapun pilihan yang diambil pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Kelemahan ekonomi murni yang paling mendasar ialah bahwa model ini tidak mempersoalkan motivasi yang ada di belakang aktor yang terkait dalam proses atau peristiwa tertentu. Motivasi diasumsikan sebagai ceteris paribus dan ekonom tak mau terlibat dalam analisis tentang motivasi sang aktor. Semua hal yang berasal dari bidang non-ekonomi dianggap telah terberi apa adanya. Dengan cara ini mereka beranggapan aktor bisa ditekan. Penjelasan ekonom murni tersebut jelas terlalu menyederhanakan persoalan, sebab dalam kenyataan faktor-faktor non-ekonomi ikut menentukan apa dan bagaimana kegiatan ekonomi dilakukan. Karena berbagai kelemahan di atas, banyak pakar sosial politik tidak setuju dengan teori-teori dan konsep-konsep ekonomi yang dikembangkan kaum klasik dan neoklasik, dan mengembangkan paradigma yang lain yang disebut ekonomi politik kelembagaan. Perbedaan ekonomi murni dengan ekonomi politik kelembagaan. Perbedaan prinsipil antara ekonomi murni dengan ekonomi politik kelembagaan ialah bahwa ekonomi murni menganggap ekonomi sebagai cabang ilmu tersendiri dan tidak perlu berkolaborasi dengan disiplin ilmu-ilmu sosial lain dalam membahas persoalan-persoalan ekonomi. Sedangkan aliran kelembagaan memanfaatkan semua ilmu sosial dalam membahas dan menganalisis masalah-masalah ekonomi. Ekonomi murni hanya membahas seluk-beluk ekonomi atau market ekonomi dengan pendekatan empirikal yang hanya peduli tentang what is. Di sisi lain, ekonomi politik kelembagaan tidak hanya mengamati peristiwa-peristiwa apa saja yang telah terjadi, tetapi juga berusaha menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa ekonomi seharusnya terjadi. Perbedaan lain masih ada, antara lain pendekatan ekonomi murni terlalu bersifat materialistik, sedangkan pendekatan kelembagaan bersifat idealistis. Perlunya mengembangkan ekonomi politik kelembagaan. Ekonomi politik kelembagaan dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah-masalah ekonomi maupun politik. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar persoalan ekonomi maupun politik justru berada di luar domain ekonomi dan politik itu sendiri, yaitu dalam kelembagaan yang mengatur proses kerja suatu perekonomian maupun proses-proses politik. Studi tentang kelembagaan menempati posisi penting dalam ilmu ekonomi politik karena fungsinya sebagai mesin sosial sangat mendasar. Kelemahan dan kekuatan ekonomi dan politik suatu masyarakat dapat dilihat langsung dari kelemahan institusi ekonomi dan politik yang mendasarinya. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan ekonomi politik kelembagaan, sebab baik buruknya sistem ekonomi dan politik sangat tergantung pada kelembagaan yang membingkainya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tokoh-tokoh ekonomi politik kelembagaan. Tokoh pertama yaitu Veblen. Peran, nilai-nilai, dan norma. Menurut Veblen, teori klasik dan neoklasik memiliki bias menyediakan fenomena ekonomi dan mengabaikan peran aspek non-ekonomi seperti kelembagaan dan lingkungan.
Definisi Veblen berbeda dengan definisi lembaga institusi yang dimaksud. Tidak pengertian fisik tetapi tersangkut norma dan lain-lain. Veblen tidak tahu banyak mengenai cara mengonstruksi ekonomi, tapi ia yakin teori-teori yang dikembangkan pakar. Pakar ekonomi neoklasik memiliki banyak kelemahan, sebab dalam analisisnya mereka mengabaikan kelembagaan untuk memperbaiki teori ekonomi. 2. Weber, Schumpeter, dan Myrdal. Peran wirausahawan. Analisis kelembagaan tidak hanya berakar dari disiplin ilmu ekonomi dan politik, tetapi juga ilmu sosial. Tindakan manusia bukan semata hasil proses kalkulasi individu yang otonom di ruang hampa, melainkan langsung dalam jaringan relasi sosial dan institusional, dan mempelajari peran wira swasta dalam menggelindingkan industri. Dalam kajian ekonomi politik kelembagaan, variabel dan parameter ekonomi hanya merupakan hasil dari tindakan sejumlah aktor yang berada di belakang peristiwa ekonomi. 3. Commons, Coase, dan North. Peran hukum. Sistem politik tidak hanya ditentukan oleh nilai-nilai dan norma serta wirausaha, tetapi hukum yang membingkai sistem politik itu sendiri. Menurut pakar ekonomi kelembagaan, pasar tidak tercipta dengan sendirinya. Ekonomi pasar perlu memenuhi prasyarat tegak suatu institusi yang dapat mengatur pola interaksi beberapa aktor dalam suatu arena transaksi yang disepakati bersama. Kelembagaan dilihat dari sisi hukum menentukan dan atau mewarnai transaksi, terutama melalui aturan main yang berlaku sekaligus mengatur sekelompok agen ekonomi untuk mewujudkan kontrol kolektif terhadap transaksi. Bagi North, kelembagaan adalah aturan dan norma yang tercipta dalam masyarakat yang menentukan apa yang boleh dan yang tidak. North memperlakukan institusi sebagai peluang sekaligus sebagai tindak eksternal bagi agen-agen ekonomi. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu ekonomi kelembagaan baru. 1. Hukum tentang kelalaian. Sebagian besar kecelakaan masuk ke dalam hukum kelalaian, menetapkan sebuah analisis hukum tentang kelalaian dengan mengidentifikasi 3 faktor kunci sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan terjadinya kecelakaan, yang kedua akibat atau kerugian karena kecelakaan, dan yang ketiga biaya menghindari terjadinya kecelakaan. 2. Hukum kriminal. Gary Becker mengaplikasikan konsep ekonomi Marshallian ke hukum tentang keluarga dan hukum kriminal. 2 variabel yang dianggap penting oleh model Becker yaitu yang pertama, besar denda yang harus dibayar, dan yang kedua yaitu berat hukuman. Dampak penjara berbeda untuk tipe kejahatan. Ada yang takut melakukan kejahatan karena adanya denda besar, dan ada yang karena hukuman yang diberikan menyakitkan. 3. Hukum kepemilikan. Penerapan ekonomi di bidang hukum yaitu hukum kepemilikan. Kepemilikan yang dimaksud North meliputi kekayaan fisik maupun kekayaan tidak nyata. Menurut Alkian, ada 3 elemen utama hak kepemilikan, yaitu hak eksekutif untuk memilih penggunaan dari suatu sumber daya. Yang keempat, hukum tentang keuangan perusahaan. Penerapan konsep ekonomi dalam bidang hukum salah satu bidang keuangan perusahaan dengan penerapan konsep ekonomi di bidang hukum. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu 3 lapisan kelembagaan. Yang pertama, kelembagaan sebagai norma-norma dan konvensi. Kelembagaan sebagai norma-norma dan konvensi diartikan sebagai aransemen berdasarkan konsensus atau pola tingkah laku dan norma yang disepakati bersama. Yang kedua, kelembagaan sebagai aturan main. Kelembagaan sebagai aturan main memberi naungan dan sanksi terhadap individu atau kelompok dalam menentukan pilihannya. Dan yang ketiga, kelembagaan pengatur hubungan kepemilikan. Kelembagaan pengatur hubungan kepemilikan dianggap sebagai aransemen sosial yang mengatur yang pertama individu atau kelompok pemilik, yang kedua objek nilai bagi pemilik dan orang lain, dan yang ketiga orang dan pihak lain yang terlibat dalam suatu kepemilikan.
Baiklah, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.